Kadang kita terluka bukan oleh dia yang dibenci. Seringnya kita terluka karena dia yang dicinta. Seringnya air mata yang ada terlahir dari tumpukan rasa kecewa. Tapi untuk kamu yang mungkin sedang terluka, peluk erat dirimu dan menangislah. Hingga nanti masanya datang, kamu pasti akan baik-baik saja. Waktu akan sembuhkan semua. Itu pasti. Aku akan menyayangimu seperti kabut yang raib di cahaya matahari. Aku akan menjelma awan, hati-hati mendaki bukit agar bisa menghujanimu pada suatu hari baik nanti. Aku akan menyayangimu seperti kabut yang raib di cahaya matahari. Aku akan menjelma awan, hati-hati mendaki bukit agar bisa menghujanimu pada suatu hari baik nanti. Pada suatu hari baik nanti. Hai, saya Reda Gaudiamo. Saya berprofesi sebagai penulis dan juga musisi, singer-songwriter katanya. Saya punya anak satu, perempuan. Dia memilih untuk bekerja dan kemudian memutuskan untuk tinggal di Jepang buat seterusnya. Sebagai ibu yang anaknya cuma satu dan dia tinggal di tempat yang jauh pula, yang tidak bisa didatangi setiap saat, lumayan berat kangennya. Dan meskipun ada teknologi yang bisa membuat kami bertemu lewat layar ponsel, tetapi rasanya itu tidak bisa mengurangi keinginan untuk dekat dengan dia. Jadi keinginan untuk bertemu, rasa rindu itu besar sekali, sangat besar kayaknya. Dan di satu sisi saya juga tidak bisa terus-menerus mengganggu dia yang sibuk bekerja dengan membangun karirnya untuk menanggapi kekangenan saya yang suka muncul di saat-saat yang tidak tepat gitu. Jadi ya saya harus cari cara untuk bisa berkomunikasi dengan dia tanpa membuat dia terganggu dan tidak membuat dia merasa khawatir gitu. Saya punya dua rasa yang sama kuatnya. Yang pertama, saya sangat senang karena saya bisa membuat dia menjadi orang yang mandiri, yang bisa bekerja di tempat yang jauh tanpa saya harus temani, hidup sendiri di sana, berjuang, membangun karirnya, membangun hidupnya. Saya rasa perjalanan saya dan ayahnya untuk menumbuhkan sayap-sayap padanya dan akhirnya membuat dia punya sayap yang sangat kuat dan membuat dia bisa terbang jauh. Ternyata sampai juga waktunya. Di satu sisi saya tidak bisa berbohong bahwa itu membuat saya merasa tiba-tiba merasa sendiri gitu, merasa kosong, bahwa
kalau orang bilang oh empty nest gitu ya, sarang yang kosong gitu. Iya, dan menurut saya itu adalah rasa yang cukup berat. Tetapi ketika dia bilang bahwa dia akan pergi, saya otomatis waktu itu memutuskan untuk tidak memperlihatkan itu, tidak membuat dia merasa bahwa oh jadi kamu berat melepas. Saya kalau sampai rasa itu dia tangkap, saya tahu, saya yakin dia akan tetap bersama kami. Dia akan memutuskan untuk oke, saya bisa kok tinggal bersama kalian. Tapi kan bukan itu yang dia cita-citakan. Sejak kecil dia memang mau tinggal di Jepang. Dia sangat mencintai Jepang, cinta sekali dengan bahasanya. Bahkan dia belajar sejak SMP, belajar bahasa itu sendiri sejak masih SMP. Jadi saya merasa bahwa yang saya lakukan, yang kami lakukan sebagai orang tua adalah menumbuhkan bulu-bulu di sayapnya supaya jadi banyak, kuat. Jadi ketika dia menyeberang, mengarungi samudra, pergi ke benua yang lain, ke negeri yang lain, dia akan baik-baik saja mendarat di sana. Kan orang tua selalu bilang, cantumkan cita-citamu di bintang, di langit gitu. Hari itu tiba gitu. Dan dia bilang, saya sudah siap untuk terbang. Maka yang harus dilakukan oleh ayah ibunya, saya dan bapaknya, menyambut itu dengan sukaria, dengan gembira bahwa hey, sudah datangnya waktunya, oke terbanglah. Kami bahkan tidak mengantar dia sampai ke Jepang. Kami cukup mengantar sampai di bandara dan membiarkan dia mengurus kehidupannya, memulai mencari apartemen apa segala macam sendiri. Karena saya pikir biar tuntas gitu, biar dia bisa menikmati perjalanan itu dan menjadi catatan penting buat hidupnya nanti gitu. Dia bisa bilang dan dia bisa bangga pada anaknya nanti kalau dia memutuskan untuk punya anak atau kepada siapapun bahwa I made it by myself. Dan itu satu rasa yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Dan saya ingin dia punya rasa bangga itu. Banyak orang tua merasa bahwa punya anak itu adalah sebuah pencapaian. Bahwa punya anak itu adalah tabungan untuk hari tuanya. Gitu. Sehingga segala sesuatu dicurahkan pada anak itu agar nanti ketika orang tua ini sudah lanjut usia, maka anak akan mengurusi. Saya tidak setuju dengan konsep itu ya. Karena saya pikir itu sangat bertolak belakang dengan apa yang selalu kita katakan ketika dia masih kanak-kanak. Bahwa sebaiknya punya cita-cita yang tinggi, pergi taklukkan dunia, jadilah warga dunia gitu. Saya rasa sebagai orang tua kita harusnya sudah siap sejak awal ketika memutuskan punya anak bahwa satu saat nanti dia akan menjadi milik dunia. Kalau tidak siap dengan itu, jangan punya anak. Kalau menurut saya ya. Dan punya anak itu kan bukan untuk kita sebenarnya. Punya anak itu untuk membuat dunia ini lebih baik. Buat membuat dunia ini jadi sedikit punya makna yang berbeda ketika anak kita lahir. Ketika anak kita besar, anak kita berkarya. Dan itulah ketika dia berkarya itu yang membanggakan. Dan saya rasa itu bentuk bakti anak ketika dia bisa menunjukkan bahwa saya bisa mencapai ini. Saya melakukan ini dan ini semua karena kamu mendukung saya. Saya rasa ya tidak bisa dipungkiri memang bahwa banyak orang tua, terutama mungkin orang Indonesia ya, kita punya ide yang berbeda dalam membesarkan anak. Tetapi saya pikir orang tua harus belajar untuk mandiri. Orang tua harus belajar untuk punya kehidupannya sendiri. Supaya ketika anak-anaknya sudah besar, mereka tidak merasa kosong, mereka tidak merasa hidupnya tidak berarti dan mencari kesempatan atau memaksa anaknya untuk tinggal bersamanya. Karena itu adalah tujuan hidupnya. Enggak, tujuan hidup ayah dan ibu adalah menjadi ayah dan ibu yang membanggakan anak-anaknya. Jadi tidak merepotkan. Maka jagalah kesehatan, maka jagalah kondisi keuangan, supaya tetap dewasa, supaya anak-anak kita juga bisa berjalan dengan kehidupannya sendiri.
Mempertahankan pernikahan itu adalah pekerjaan yang sulit dan keras dan butuh usaha kedua belah pihak. Punya komitmen, sama-sama setuju bahwa ini akan jalan terus. Dan begitu bilang setuju, maka masing-masing punya PR. Masing-masing harus bersedia untuk mengalah mungkin ya. Sama-sama mendukung, sama-sama bisa diam gitu ketika keadaan memanas, sama-sama mau mendengar. Dan saya rasa hal yang paling sulit ya dari sepanjang perjalanan kami itu adalah mendengar sebenarnya. Pasangan saya adalah seorang laki-laki yang sangat sabar. Terlalu sabar malah kalau menurut saya menghadapi saya yang sangat keras kepala dan sangat impulsif, yang gampang sekali naik darah. Kalau orang bilang sumbu pendek sematahari ada 2 senti dari kepala itu ya. Jadi buat itu saya angkat topi, dia sangat-sangat luar biasa. Di satu sisi mungkin karena kesabarannya itu, karena energinya banyak dipakai untuk kesabaran gitu, maka kadang-kadang kemampuannya dia untuk mendengarkan saya itu jadi mungkin habis ya, agak kurang. Ketika dia mulai agak sedikit naik ya, giliran saya untuk tahan diri gitu. Saya harus belajar mendengar, saya harus belajar menerima bahwa ada hal-hal yang menyadari dengan sangat bahwa kami memang dan selalu menjadi orang yang berbeda. Saya tidak bisa mengubah dia seperti yang saya mau. Apapun itu caranya. Saya kan memilih dia karena dia unik. Karena dia bukan saya. Karena dia sangat sabar. Karena dia punya tempo sendiri. Yang mungkin kalau saya kecepatannya dalam urusan musik, mungkin saya kecepatannya kayak musik grunge atau musik rock yang dadadadadadad gitu. Sementara dia keroncong kayaknya ya. Jadi ada hal-hal yang saya kurang baterai nih kayaknya gitu. Tapi ya saya belajar menerima bahwa he's different, we are different, and that makes us beautiful, I think. Kesabarannya sih. Banyak sebetulnya kesabarannya. Kalau sebagai manusia itu ya, saya pertama kali saya jatuh cinta padanya karena melihat dia sebagai orang yang amat sangat kreatif. Kayaknya di rumah tuh, atau bukan, setiap kali saya melihat dia pasti sedang membuat sesuatu. Yang saya pikir ini kalau beli ya sebetulnya lebih mudah loh. Tetapi enggak, dia memutuskan untuk membuat. Jadi di rumah kami punya 12 meja, dia buat sendiri. Dia tidak pernah mau membuat kursi karena menurut dia kursi itu membosankan. Dia punya 12 meja, berbagai ukuran, berbagai bentuk. Bahkan ada yang kakinya terdiri dari 4 batang pohon yang berbeda. Kami punya rak buku yang dia buat juga. Kami punya tempat tidur buat putri kami, buat Socha, yang dia buat sendiri. Dan itu menjadi tempat tidur yang sangat unik dan anak saya sangat suka karena ada tempat tidur tingkat, ada lemarinya, ada raknya, ada tempat bisa duduk-duduknya. Saya rasa itu yang buat saya terkagum-kagum padanya. Tapi lebih terutama adalah dia sangat-sangat sabar dan sangat terbuka dalam berbagai hal itu. Jadi saya belajar mengenal kata why not, kenapa tidak, itu dari dia. Jadi saya lebih kayak kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa harus, dan dia bisa datang dengan kenapa tidak. Oh iya ya, kenapa tidak meja kakinya terbuat dari 4 batang pohon yang berbeda. Oh iya, kenapa tidak ya, let's do it, let's have it. Saya tahu dia akan pergi karena dia punya penyakit tertentu, tapi saya tidak pernah menyangka secepat ini. Dan
Saya rasa semesta punya cara untuk membantu saya mengatasi itu. Mungkin kalau saya punya banyak waktu kosong, saya akan menangis berhari-hari dan merasa berat gitu. Karena sangat memungkinkan itu terjadi karena setiap sudut rumah kami itu ada karyanya. Dinding kami dipenuhi oleh foto-foto karya dia. Meja-meja yang ada 12 itu. Bahkan sendok, sop, boneka kayu, rak buku, hiasan gantung-gantungan di pintu gitu. Jadi rasanya bahkan pintu kawat nyamuk di rumah aja itu dia buat. Jadi setiap kali pulang kan pasti melewati pintu itu kan. Jadi kayak ya semesta menolong saya dengan memberi kesibukan yang luar biasa. Jadi ketika melewati pintu itu saya terlupa bahwa itu pintunya, bahwa dia membuat itu. Sampai di kamar sudah sangat kelelahan dan tidur. Grief atau duka itu muncul sering tiba-tiba ketika saya dalam perjalanan kereta gitu, karena dia seorang pencinta kereta api. Mendengarkan lagu-lagu yang kami suka atau lagu yang saya tahu betul saya menemukannya ketika kami sedang punya kegiatan yang sangat istimewa, entah jalan atau berdiskusi atau berantem gitu ya. Jadi kesibukan membuat saya berjalan dengan sangat cepat. Jadi itu mengurangi sedikit. Betul orang bilang bahwa saya harus punya waktu untuk menghilangkan duka cita itu, harus duduk. Tapi saya pikir cara yang diberikan atau yang saya bisa adalah dengan bersibuk, dengan berkegiatan dan saya tidak merasa dia benar-benar pergi gitu. Saya merasa bahwa kalau saya duduk diam saja, nangis, berurai air mata segede bola gitu ya, bengkak gitu. Saya rasa dia akan mengejek saya habis-habisan gitu. Karena dia tahu saya bukan orang yang suka diam. Saya selalu pergi ke sana sini. Dia pasti bilang segitu aja. Pasti dia begitu dan saya akan jengkel kalau dia sampai tahu dia mengatakan itu. Jadi saya mau buat dia tetap bangga dan tetap bisa senyum-senyum di atas melihat saya sibuk. Yeah. I think that's the right way to remembering His presence and His life with us. Haina, kalimat pembuka yang ada di TikTok saya untuk hashtag buat nak itu muncul karena saya kangen sekali dengan Socha, putri kami yang tinggal di Jepang. Saya kesulitan untuk menghubungi dia tanpa membuat dia khawatir. Jadi kalau saya WhatsApp, apalagi saya tuh baru bisa duduk atau agak tenang dan baru bisa melakukan hal-hal tuh ketika malam hari. Nah kalau malam hari di sini jam 10, berarti di Jepang sudah jam 12 kan. Jadi saya kadang-kadang suka, hai nak, dia pasti akan lompat dan telepon, kenapa? Kamu ada apa? Kamu sakit? Kamu ada masalah apa? Cuma kangen aja, kenapa panik sih gitu. Jadi oke, berarti jangan WhatsApp. DM, IG dia nggak gitu tertarik ya, dan Facebook dia merasa itu sudah bukan tempat dia bermain. Tapi dia main TikTok. Dia mengikuti beberapa akun penyanyi kesayangannya, bintang filmnya gitu. Jadi orang-orang yang dia kagumi terus bilang, oh oke, kalau gitu mari kita bicara dengan di TikTok ya. Jadi saya mengirimkan hal-hal yang saya pikir atau saya ingin sampaikan atau kekhawatiran saya atau jangan-jangan dia butuh ini nih. Sebagai anak yang kerja di negeri asing, di budaya yang sangat berbeda dengan kita gitu. Mungkin dia butuh kalimat-kalimat ini gitu. Dan kenapa di TikTok? Karena saya pikir dia bisa lihat kapan saja, semau dia bisa menikmati
di saat-saat dia senggang. Yang lucu adalah ketika sudah sampai di nomor 12, 13 itu ya, terus dia WhatsApp saya, by the way nomor 13 itu bukan tentang aku kan? Terus bilang, kan aku gak ada masalah dengan dipaksa menikah. Kamu kan gak menyuruh aku menikah buru-buru. Ya memang enggak. Tapi kenapa kamu ngomong gitu? Ya karena itu bukan buat kamu. Buat siapa? Permisi ya, anak saya sekarang sudah sekian ribu. Oh begitu ya, anaknya banyak ya. Dia bilang, ya. Jadi kadang-kadang dia masih suka bilang, nomor 112 bukan aku banget loh. Iya saya tahu itu bukan kamu. Nomor 175 juga bukan. Iya juga bukan memang. Mohon maaf. Ini buat anak yang lain. Awalnya buat Nak yang saya awali dengan Hai Nak, itu adalah sapaan cinta, kangen, surat cinta buat dia gitu, yang bisa dia baca kapanpun dia mau. Tapi ternyata itu menyentuh atau sampai di halaman anak-anak yang lain, dan mereka follow akun saya, mereka menghubungi saya di Instagram, private message. Ada banyak anak-anak yang mengobrol dan berbicara tentang problem masing-masing dengan orang tuanya, dengan kekasihnya, dengan pekerjaan. Sebenarnya banyak sekali, ada banyak cerita yang itu. Jadi ada beberapa cerita yang ada dari levelnya dari sangat mild sampai sangat harsh gitu ya. Yang paling mild misalnya temannya nggak mau ngajak ngomong. Padahal temannya ini tadinya sangat baik, selalu bersama-sama. Dan yang agak membuat saya, mungkin nggak agak ya, tapi membuat saya sedih dan patah hati itu ketika ada seorang anak yang berulang tahun ke-17. Dia mendapatkan hadiah pemutih pakaian dan sikat untuk memutihkan badannya. Karena menurut ibunya kulitnya terlalu gelap. Buat saya itu adalah pesan yang sangat patah hati saya membacanya. Bagaimana seorang ibu melakukan itu pada anaknya yang berulang tahun? Kulitnya gelap. Tapi kulitnya gelap tuh datang dari mana kalau bukan dari ibu dan bapaknya kan? Terus saya bilang, boleh saya ngomong sama ibumu? Emang ibu mau ngomong apa ke ibu saya? Kalau saya ngomong sama ibumu, saya akan bilang bahwa anakmu itu warnanya begitu karena kulitmu dan kulit suamimu. Kalau mau diputihkan, ya putihkan sendiri kulitmu sendiri itu. Bukan anakmu. Anakmu tidak tahu apa-apa, bahkan minta untuk dilahirkan pun tidak gitu. Jadi ya itu buat saya sedih ya, menyedihkan sekali. Di luar itu masih ada hal-hal yang berat seperti anak-anak remaja yang mengalami sex harassment bahkan dari orang terdekat, dan mereka nggak bisa bilang apa-apa gitu. Dan ya untuk hal-hal seperti itu saya harus bekerja sama dengan pihak lain karena saya tidak bisa menangani itu sendiri, apalagi mereka juga tempatnya jauh, tidak di Jakarta, bahkan tidak di Pulau Jawa. Jadi lumayan berat kasus teman-teman muda kita itu. Hai Nak, menjadi orang tua itu tidak mudah dan ayah ibumu mungkin tidak sempurna. Tetapi jangan itu sampai membuatmu patah. Teruslah tumbuh, terus cintai dirimu, teruslah kuat karena perjalananmu masih jauh. Di depan sana ada yang indah menunggumu dan kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Doakan mereka, ayah ibumu, agar bisa menjadi lebih baik dan kamu lebih kuat.
Malam tiba, bintang bercahaya, bulan turun bendera. Ku kirim salam untukmu seorang yang jauh di sana. Baik-baik di negeri orang, pandai-pandai menjaga diri. Carilah ilmu hingga jauh, doa kami untukmu. Carilah ilmu hingga jauh, doa kami